Ketahui bersama-sama malam ini selain malam 1 Rajab juga berbarengan dengan malam pergantian tahun. Ya, malam tahun baru kalau jar kita. Malam dari 2024 berubah menjadi 2025. Dan kita sudah paham sekali kalau sudah malam tahun baru itu bagaimana keadaan dunia ini, kita paham sudah. Dari ujung sampai ke ujung banyak orang yang lalai, banyak orang yang lupa, banyak orang yang jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang jauh daripada Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, kita pada saat ini di waktu yang sama, di malam yang sama, Allah jadikan kita orang yang semenjak tadi senantiasa menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan para habaib, anak keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimanapun beliau berada, wabil khusus yang berhadir bersama kita, yang menambah keberkahan majelis kita pada saat ini, pada malam ini. Kita doakan mudah-mudahan para habaib kita senantiasa dijagakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan umur panjang dalam keadaan sehat walafiat, dijadikan beliau semuanya sebagai qurratu ain baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan para tuan-tuan guru, para tokoh-tokoh agama, para asatidzah, dimanapun juga guru-guru kita berada, terkhusus yang berhadir bersama kita menambah keberkahan acara dan majelis kita pada malam ini. Di antaranya guru kita, orang tua kita bersama Bapak Kiai Haji Abdul Rahman, beliau yang dengan semangatnya masih setia mendidik kita semuanya di dalam segala macam ilmu, khususnya ilmu Al-Quran. Beliau, kita doakan mudah-mudahan guru kita, orang tua kita Pak Kiai Haji Abdul Rahman, Allah berikan panjang umur, Allah berikan sehat walafiat, Allah mudahkan segala urusan perkara beliau, dan mudah-mudahan segala hajat-hajat beliau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan juga guru kita, orang tua kita yang barusan menyampaikan tausiahnya, menyampaikan nasihatnya dan menyemangati kita untuk menambah amal soleh, menyemangati kita untuk menambah syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu guru kita Ki Haji Guru Mahyudin yang datang dari Sebulu. Kita doakan beliau beserta rombongan, Allah berikan juga sehat walafiat, panjang umur, dikabulkan segala hajat-hajat beliau, dan Allah berikan kesabaran kepada beliau di dalam mendidik umat ke jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan juga yang sama-sama kita hormati tamu kita yang datang dari jauh, ya, tamu kehormatan kita yang dari tadi memimpin kita untuk memandangkan sholawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Gus Aldi yang datang dari jauh nih. Beliau Masya Allah, kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala juga senantiasa membarengi beliau dengan kesehatan, keafiatan, dan diberikan keselamatan dan kesejahteraan dan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala dimanapun beliau berada, dan semoga tetap istiqamah di dalam menyemangati kita untuk berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal
alamin dan tuan-tuan guru yang lain yang tidak bisa saya sebutkan nama beliau satu persatu, dan juga yang sama-sama kita hormati para tokoh-tokoh agama, para tokoh-tokoh masyarakat, ketua kampung dan semuanya hadirin dan hadirat jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam ini, pada saat ini, semenjak ba'dal isya sampai sekarang. Alhamdulillah kita masih kuat duduk di tempat yang mulia ini, yang mana kita ketahui bersama-sama malam ini selain malam 1 Rajab juga berbarengan dengan malam pergantian tahun. Ya, malam tahun baru kalau jar kita. Malam dari 2024 berubah menjadi 2025. Dan kita sudah paham sekali kalau sudah malam tahun baru itu bagaimana keadaan dunia ini, kita paham sudah. Dari ujung sampai ke ujung banyak orang yang lalai, banyak orang yang lupa, banyak orang yang jauh daripada Allah Subhanahu wa taala, banyak orang yang jauh daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita pada saat ini di waktu yang sama, di malam yang sama, Allah jadikan kita orang yang semenjak tadi senantiasa menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan kita semenjak tadi lisan kita menyebut dengan bangga nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini nikmat yang sangat besar. Ini karunia yang luar biasa. Kalau mau kita hargai dengan dunia dan seisinya, maka tidak ada apa-apanya kenikmatan dunia dan seisinya itu ketimbang kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Bisa lisan kita berzikir kepada Allah dan hati kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Tidak bisa kita duduk seperti ini, Bu, Pak. Ya, duduk bersolawat mulai tadi berjam-jam sudah. Kita duduk di sini tanpa inayah daripada Allah Subhanahu wa taala, tanpa taufik daripada Allah Jalla Jalaluhu wa taala fi'ula. Apa sih taufik itu? Taufik itu ulama kita mengatakan adalah khalqu qudratil ibadah fil khalq. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kemampuan untuk beribadah bagi seorang hamba tadi. Kalau orang itu diberi taufik oleh Allah, maka dia akan mampu melaksanakan ibadah, tidak pandang sehat ataupun sakit, tidak pandang jauh ataupun dekat. Kalau sudah dapat taufik, pasti akan mampu beribadah, pasti akan kuat beribadah. Tapi kalau seandainya tidak diberi taufik oleh Allah, seseorang hamba tadi, ya jangankan sehat, jangankan sakit, sehat pun tidak akan mampu beribadah dia. Jangankan jauh, dekat pun tidak akan sampai. Tidak akan datang, tidak akan sampai. Alhamdulillah kita nih yang orang berapa banyak ini nah. Ditakdirkan oleh Allah, diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa melantunkan sholawat, bisa mengumandangkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ditambah lagi mendengarkan nasihat daripada guru-guru kita. Alhamdulillah, ini nikmat yang sangat besar yang luar biasa. Karena kaidahnya semakin banyak orang yang lupa, maka semakin besar pahala orang yang ingat. Semakin banyak orang yang lalai, maka semakin besar pahala orang yang yang mau dia tentu menjaga-jaga keadaan dia, mengawasi keadaan dia selalu dalam keadaan yang baik. Semakin banyak yang lalai tadi, maka semakin besar pahala orang yang orang yang mau berhadir dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya kenapa di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, diriwayatkan Sayyidina Umar bin Khattab, hadis Hasan, Nabi mengatakan barang siapa, kata Nabi, yang membaca doa la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut,
biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Satu kali membaca doa itu, sekali aja membaca doa itu. Kapan membacanya? Sebelum masuk pasar. Ini doa untuk masuk pasar, baik itu pasar, mall dan segala macam lah, tempat perbelanjaan itu. Baca kita satu kali doa tadi. Apa ujar Nabi? Maka Allah akan berikan kepada orang tersebut alfi hasanah, 1.000.000 pahala. Bayangkan, doanya pendek aja, membacanya tidak susah, sebentar aja, tapi bisa dapat pahala 1.000.000 pahala. Belum cukup, ujar Nabi, ditambah lagi akan dihapuskan alfi sayyi'ah, 1.000.000 dosanya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum cukup, ditambah lagi akan diangkat derajatnya alfi darajat, diangkat 1.000.000 derajat. Yang membaca doa tadi satu kali sebelum masuk pasar. Saking besarnya pahalanya, sampai Sayyidina Umar bin Khattab setelah mendengarin langsung masuk ke dalam pasar. Ditanya, mau beli apa? Wahai Sayyidina Umar, tumben masuk pasar. Kata beliau, saya tidak mau beli apa-apa, saya cuma pengen baca doa ini aja, supaya dapat pahala 1.000.000, diampuni dosa 1.000.000, dan diangkat derajat 1.000.000 derajat. Kok bisa amalan yang sedikit membacanya hendak masuk pasar, pahalanya begitu besar? Alasannya kenapa? Karena di pasar itu banyak orang yang lalai kepada Allah. Orang kalau sudah masuk mall itu lupa deh, 2 jam, 3 jam, 4 jam kada berasa, tidak terasa. Tapi kalau duduk selawatan begini, kata Gus Aldiri, 1,5 jam. Sebagian kada merasa karena hobinya, sebagian ada yang berasa juga itu. Ya, 1,5 jam itu. Ada yang merasa mulai nguap-nguap sudah. Tapi kalau masuk mall, masuk pasar terlupa tuh. Banyak yang lalai, dan di pasar itu kata ulama banyak orang yang kadang bersumpah palsu, kadang mengurangi timbangan, mengurangi takaran, dan curang di dalam perdagangannya. Ada juga yang curang ketika dia membeli dan segala macam. Itulah sebabnya kenapa baca zikir tadi masuk ke dalam pasar pahalanya sebesar itu. Kembali kepada kaidah yang kita baca tadi, semakin banyak orang yang lupa kepada Allah, maka semakin besar pahala orang yang ingat. Ini kita saat ini, kalau kita hitung dari ujung dunia sampai ke ujung lagi, berapa banyak orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang yang lupa kepada Allah. Menyebut nama Allah aja tidak mampu mereka. Ini malam ini berapa? Ini yang hadir nih banyak, yang kada hadir lebih banyak lagi. Yang hadir nih, yang berselawat nih banyak, yang berdisko lebih banyak lagi itu. Bahkan mungkin dibarengi dengan mabuknya, dibarengi dengan apa? Dengan zinanya, na'udzubillah min dzalik. Dibarengi dengan hal-hal yang lain yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita alhamdulillah dihantarkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai ke tempat ini. Ya, karena tanggung-tanggung. Pian nih masih parah nih, guru dari Sebuluh sini sampai ke sini, Masya Allah. Ini Gus Aldi dari Jakarta sampai ke sini. Jakarta Gus. Sampai ke sini. Jauhnya diantar oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir acara pian. Alhamdulillah. Maka ini nikmat yang luar biasa. Mudah-mudahan datangnya kita ke tempat ini menjadi keberkahan buat kita dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita berada di malam 1 Rajab ini adalah salah satu daripada 5 malam doa tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi janjinya bila orang berdoa di malam 1 Rajab ini, maka doa tidak ditolak, artinya pasti diterima oleh Allah. Kalau sudah doa itu diterima, tinggal nunggu pengabulannya aja lagi. Tinggal tunggu ACC-nya aja, yang penting diterima dulu. Seperti kita ngajukan proposal misalnya, kalau sudah oh ya cukup dah syaratnya, kita terima, aman sudah tuh, nunggu dikabulkan aja lagi. Tapi kalau di awal sudah ditolak, wah susah. Kayak apa mau kabul kalau di awal sudah ditolak. Nah, doa yang kita panjatkan pada malam ini nih,
ya malam 1 Rajab tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti diterima karena mengabulkannya Allah melihat kapan waktu yang pantas untuk dikabulkan atas permintaan kita. Itu urusan Allah. Kapan waktunya dan bagaimana Allah mengabulkannya itu urusan Allah. Kita pasrah. Yang jelas doa kita pasti diterima, tidak akan ditolak. Maka di kesempatan kita banyak-banyak berdoa. Ya, berdoanya pian jangan di majelisnya aja. Pian pulang dari majelis, pian di rumah waktu qiyamul lail doa lagi. Dan kalau doa Pak, Bu, usahakan prioritaskan doa urusan akhirat ketimbang urusan dunia. Ya. Karena hajat kita di akhirat jauh lebih banyak ketimbang hajat kita di dunia. Kita di dunia ini hajat kita cuman hidup kita 70 tahun, 80 tahun, 100 tahun sudah selesai kita. Tapi hajat kita di akhirat selama-lamanya. Hajat kita di akhirat selama-lamanya. Maka hajat kita di akhirat, keperluan kita ada di akhirat jauh lebih besar ketimbang hajat kita ada di dunia. Jadi kalau berdoa banyak-banyak urusan akhirat dulu, baru urusan dunia. Kadang-kadang ada kita tuh bangun qiyamul lail setengah jam doanya urusan dunia aja. Ya, setengah jam doanya urusan dunia sambil nangis-nangis. Sampai bingusan loh berdoa itu. Saking luar biasa nangisnya. Apa doanya? Ya Allah, mudah-mudahan tanah payu. Ya Allah, mudah-mudahan naik pangkat. Ya Allah, mudah-mudahan bisa mengganali rumah. Mudah-mudahan bisa nukar mobil hanyar. Mudah-mudahan bisnisnya gol. Mudah-mudahan naik pangkat. Setengah jam doa urusan dunia aja. Doa akhiratnya sedikit bujur ada di akhir. Seharusnya doa kita itu doa akhirat dulu yang banyak, baru doa dunia. Karena tadi hajat kita di akhirat jauh lebih besar ketimbang hajat kita di dunia. Jangan sampai doa kita yang kita lafalkan nih, khususnya malam ini semuanya urusan dunia, jangan. Haramkah? Tidak haram. Tapi rugi kita kalau tidak minta urusan akhirat ini. Makanya manusia terbagi, kata Allah sebutkan dalam Al-Quran, wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Ada orang itu kata Allah kalau nya berdoa mintanya dunia aja urusannya. Allah kasih, tapi wa ma lahu fil akhirati min khalaq, di akhirat tidak dapat apa-apa. Yang bagus bagaimana? Yang adil. Kita jadi orang yang kedua. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ada di antara orang itu kata Allah apabila dia berdoa, dia mengatakan ya Allah berikanlah kami kebaikan di dunia dan berikan kami kebaikan di akhirat. Nah, seimbang. Seimbang. Wa qina adzabannar, dan jauhkanlah kami dari azab neraka. Kalau bisa jangan seimbang, lebih banyak akhiratnya daripada dunianya. Mari kita manfaatkan bersama-sama kesempatan kita pada malam ini. Alhamdulillah kita diberi umur masih oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak keluarga kita, teman kita, saudara kita yang mungkin lebih sehat dari kita kelihatannya, lebih muda dari kita, tapi tidak sampai umur mereka di malam 1 Rajab ini. Sudah meninggal duluan, sudah wafat duluan. Kita alhamdulillah disampaikan lagi oleh Allah sampai malam 1 Rajab ini. Mudah-mudahan itu sebagai pertanda Allah masih ingin mendengar kalimat taubat dari lisan kita. Mudah-mudahan sebagai pertanda Allah masih ingin mendengar istighfar kita. Mudah-mudahan itu sebagai pertanda Allah masih berkenan untuk mengampuni dosa-dosa kita. Amin ya Rabbal. Kalau kita mau membayangkan dosa kita Pak Bu, ya Allah, kada kehitungan dosa kita ini. Ya, yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Mana kita bisa lepas dosa pada saat sekarang ini? Kecuali kita tinggal sendirian di hutan, tidak keluar-keluar baru. Itu pun masih bisa juga kena dosa. Apalagi kita yang tinggal di tempat ramai begini, di kampung begini yang orang banyak, ya Allah. Belum lagi kita jalan, baru nurunkan sepeda motor aja dari rumah, sudah terlihat yang berselawar handap itu.
Ya Allah lah, baru turun sepeda motor aja, belum jalan, belum lagi. Apalagi kita jalan 10 kilo, kita jalan bolak-balik 20 kilo, itu sudah tidak tahu lagi yang dilihat tengah jalan itu apa. Tidak mungkin juga kita tutup mata, tidak bisa juga. Jadi kita yakin aja dosa kita ini menumpuk luar biasa. Dosa kita ini banyaknya sudah tidak tahu lagi. Maka dosa-dosa kita inilah yang menyebabkan kesialan di dalam hidup kita. Dosa-dosa kita ini yang menyebabkan nasib-nasib buruk menimpa kepada kita semuanya. Maka kita harus cepat-cepat bertaubat. Kata Nabi di dalam hadis, kullu bani Adam khata'un. Setiap manusia itu memang seringkali mengulang kesalahan. Tapi wa khairu khata'in tawwabun. Sebaik-baik orang yang senang mengulang kesalahan adalah orang yang tidak pernah bosan mengulang taubatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bertobat kepada Allah. Kita sadari dari dosa kita banyak, tapi kita yakin rahmat Allah lebih banyak. Kita sadari kesalahan kita menumpuk, tapi kita yakin ampunan Allah lebih 2 kali lipatnya tumpukannya untuk menutupi dosa-dosa kita. Amin ya Rabbal. Di dalam hadis qudsi disebutkan, apabila engkau datang kepada Allah, kepadaku dengan dosa setinggi langit, maka aku akan datang kepadamu dengan ampunan setinggi langit pula. Di dalam hadis itu Nabi bercerita, ya, 99 membunuh orang. Ada orang membunuh 99 orang dan di akhirnya dia genapkan 100. Membunuh orang tuh. Ya. 99 orang dia membunuh, datang kepada seorang pendeta pada masa itu. Nabi bercerita umat terdahulu nih. Bukan umat beliau, umat terdahulu. Sebelum Nabi Muhammad SAW datang ke seorang pendeta ingin menyatakan taubatnya. Wahai pendeta, saya ingin bertaubat. Dosamu apa emangnya? Dosa saya membunuh 99 orang. Ujar pendetanya, tidak ada taubat bagimu dah. Terlalu besar dosamu nih. Membunuh 99 orang. Kata dia, masa tidak ada taubat? Tidak ada. Ya sudah, kalau begitu ya sudah tanggung dan diampuni juga. Kamu katakan saya genap aja 100 sama kamu ya. Dibunuh pendetanya jadi 100. Datang kepada orang yang alim, orang yang mengerti ilmu, mengatakan saya ingin taubat. Apa dosamu? Saya membunuh 100 orang. Faman yahulu bainaka wa bainat taubah. Siapa yang menghalangi kamu dengan taubat? Tidak ada. Allah yang punya taubat itu. Bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta ampun kepada Allah. Cuman syaratnya satu, kata orang alim tadi, kamu harus hijrah dari tempatmu karena tempatmu tempat jelek. Selama kamu di situ kamu akan bermaksiat lagi. Hijrah kemana? Pergi ke sana, di tempat di sana banyak orang soleh. Di sana banyak orang yang baik-baik. Fa'budullaha ma'ahum. Beribadalah kepada Allah bersama mereka. Ya Allah. Ini orang alim tidak mengatakan beribadahlah seperti mereka. Tidak. Kalau seperti mereka tidak sanggup, ibadahnya sudah banyak-banyak. Tapi cukup beribadah bersama mereka, ikut gabung aja begini, ikut gabung aja. Walaupun sholawatmu tiap hari tidak banyak, tapi ikut gabung sama yang banyak sholawatnya begini. Syaratnya fa'budillaha ma'ahum. Beribadah bersama mereka, aja ikut duduk aja. Ikut gabung aja, ikut nyampur aja di situ. Maka dosamu akan diampuni oleh Allah walaupun membunuh 100 orang. Jalan orang ini, subhanallah, tengah jalan meninggal dunia. Tengah jalan meninggal dunia, datang malaikat rahmat sama malaikat azab, rebutan. Kata malaikat rahmat, di bagian saya, dia sudah taubat kok. Kata malaikat azab, tidak bisa, dia belum melakukan amal soleh sama sekali. Ini bagian saya, rebutan nih, malaikat rahmat dengan malaikat azab, masing-masing mau mengambil orang ini. Akhirnya Allah kirim satu orang malaikat sebagai penengah. Kata malaikatnya di gini aja dah, biar adil, kita ukur aja kisu bainal arabain. Kita ukur aja orang ini, badannya ini, jasad ini lebih dekat kemana? Lebih dekat ke kampung yang bagus kah? Ke perkumpulan orang-orang yang soleh kah? Atau lebih dekat ke perkumpulan orang-orang yang jelek?
diukur, ternyata didapati apa? Orang ini tubuhnya, jasadnya lebih dekat ke perkumpulan orang yang soleh cuma 1 kil aja. 1 kil aja, ya Allah, sedikit ujung nih, 1 kil aja bedanya. Lebih dekat arah ke kumpulan orang-orang soleh seperti ini. Mudah-mudahan orang soleh semuanya, insya Allah. Nah, kata malaikat rahmat, kalau begitu ini bagian saya, diambil, dibawa ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pian bayangkan, ini orang membunuh 100 orang. Insya Allah yang ada di sini tidak ada dosa sebesar ini, tidak ada. Yang ada di sini, insya Allah dosanya tidak sebesar orang ini membunuh 100 orang. Jadi kalau yang 100 itu diampuni oleh Allah, apalagi yang tidak sampai segitu, apalagi yang dosanya tidak sebesar itu. Dan dia bukan umat Nabi Muhammad SAW, apalagi umat Rasulullah yang jalan taubatnya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jalan ampunannya digampangkan oleh Allah. Kita alhamdulillah dosa kita tidak sebesar membunuh 100 orang, dan alhamdulillah kita salah satu umat Nabi Muhammad SAW. Maka kita yakin insya Allah kalau kita berdoa dengan sungguh-sungguh pada malam ini, Allah akan hapuskan segala dosa-dosa kita. Allah ampunkan segala kesalahan kita ya Allah. Orang yang membunuh 100 itu Tian ampuni ya Allah. Kami insya Allah yang dosa kami tidak sebesar itu, kami yakin Kau akan ampuni dosa-dosa kami pula ya Allah. Iblis saja doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iblis doa ketika dia terlaknat, dia minta sama Allah, ya Allah, tidak apa-apa dah saya terlaknat, yang penting Engkau kabulkan doa saya minta panjangkan umur sampai hari kebangkitan, ila yaumi yub'atsun, sampai hari kebangkitan. Dikabulkan oleh Allah. Cuman kata Allah, saya kabulkan ya, saya panjangkan umurmu, tapi tidak sampai hari kebangkitan, sampai hari kiamat aja. Sampai hari kiamat. Iblis, orang yang terlaknat, diusir dari rahmat Allah, doa masih dikabulkan oleh Allah. Apalagi kita semuanya tadi diawali dengan salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Maka kita harus yakin doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal. Fad'ullah wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Allah dalam keadaan yakin doa kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, ada di antara kami ini ya Allah yang mungkin dosanya pernah menggolimi orang lain, pernah menyakiti orang lain dengan tangan kami, dengan lisan kami, dengan kaki kami, atau dengan segala apa yang ada di dalam diri kami ya Allah. Mungkin kami pukul tubuhnya, mungkin kami ambil hartanya secara zalim. Maka di malam yang mulia ini, bukakanlah pintu maaf di dalam hati orang tersebut agar dia mau memaafkan kesalahan kami ya Allah. Ya Allah, mungkin ada di antara kami yang belum berbuat baik dengan orang tuanya. Ada di antara kami yang masih durhaka dengan orang tua kami ya Allah. Syukur-syukur kalau masih hidup orang tua kami yang durhaka, kami durhaka terhadapnya tadi. Barangkali ada yang sudah meninggal dunia ya Allah. Maka berkat malam 1 Rajab, jadikanlah orang tua kami ridha kepada kami ya Allah. Jadikanlah orang tua kami memaafkan kesalahan-kesalahan kami, dan jadikanlah kami anak yang berbakti kepada orang tua kami ya Allah, sehingga anak-anak kami pun juga akan berbakti kepada kami nantinya ya Allah. Ya Allah, malam yang mulia ini doa tidak akan Engkau tolak, maka kabulkan segala hajat-hajat kami ya Allah. Dan hajat terbesar kami adalah ampunan dari-Mu ya Allah. Dosa kecil kami sampai dosa besar kami, dosa yang zahir maupun dosa yang batin, dosa yang kami kerjakan terang-terangan maupun dosa yang kami kerjakan sembunyi-sembunyi. Jangan sisakan satupun daripada dosa tadi ada di dalam diri kami ya Allah. Lepaskanlah kami daripada belenggu dosa, lepaskanlah kami daripada belenggu maksiat kepadamu ya Allah. Jadikanlah kami hamba-hamba yang taat kepadamu ya Allah. Mudah-mudahan berkat duduknya kami di majlis salawat pada malam ini, di majlis zikir kepadamu, Engkau jadikan telinga kami yang sering mendengar ghibah, sering mendengar fitnah dan segala macam, Engkau ampuni dosanya berkat kami mendengar salawat Nabi Muhammad SAW. Dosa mata kami yang sering memandang maksiat ya Allah,
semoga Engkau hapuskan segala macam dosa-dosanya. Berkat kami memandang guru-guru kami yang ada duduk bersama kami saat ini ya Allah. Dosa kaki kami yang pernah kami langkahkan untuk pergi ke tempat-tempat maksiat, semoga berkat kami pakai berjalan di majlis kebaikan ini ya Allah, Engkau hapuskan dosa-dosa kaki kami ya Allah. Tangan-tangan kami yang penuh dengan dosa, mudah-mudahan berkat kami tengadahkan untuk meminta kepadamu pada malam ini, Engkau ampuni juga dosa-dosa tangan kami dan hati kami yang sering ujub, hati kami yang sering ria, hati kami yang sering suudzon terhadap orang lain, hati kami yang sering merasa lebih baik daripada orang lain. Berkat kami duduk di majelis salawat dan kami bersalawat kepada Nabi dan berzikir kepadamu, ampunkan dosa-dosa hati kami, bersihkanlah hati kami ya Allah, jadikanlah hati yang selamat sebagaimana Engkau katakan di dalam firman-Mu, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Tidaklah memberi manfaat harta juga anak nanti di hari kiamat kecuali orang yang datang kepadaku, kata Engkau, dengan hati yang selamat. Jadikanlah hati kami hati yang selamat, selamat daripada dendam, selamat daripada ria, selamat daripada dengki, selamat daripada hasud, selamat daripada merasa lebih baik daripada siapapun, selamat daripada suudzon atau prasangka buruk terhadap siapapun, dan matikanlah kami dalam keadaan husnul khatimah, matikanlah kami dalam keadaan beriman, matikanlah kami dalam keadaan yakin, dan jadikanlah kami selalu bersama dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jadikanlah kami ketika di mizan didampingi dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadikanlah kami nanti ketika lewat jembatan Sirat yang panjangnya 1500 tahun didampingi oleh Rasulullah dan dipantau oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan nanti ketika kami berada di telaga Nabi-Mu ya Allah, jadikanlah kami orang yang minum dari telaga Nabi melalui tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadikanlah kami orang yang merasa lezat dengan sodoran tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memang telaga Nabi airnya sudah lezat, akan tetapi ada orang yang tidak peduli dengan lezat airnya, melainkan dia peduli dengan tangannya menyuguhkan air tersebut, yaitu tangan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadikanlah kami semuanya orang-orang yang mencintai Rasulullah dan dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan jagakan hati kami ya Allah. Jangan Kau jadikan hati kami mengidolakan orang-orang yang Engkau murkai, dan Kau jadikan hati kami mengidolakan orang-orang yang Engkau musuhi. Jadikanlah hati kami, khususnya anak-anak kami ya Allah, keturunan kami, zuriat kami, jadikan mereka pecinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penuhi hati mereka dengan cintaan kepada Rasul, penuhi hati mereka dengan kecintaan kepada para sahabatnya, dan jadikan hati anak-anak kami Engkau penuhi dengan kecintaan kepada alim ulama, kepada orang-orang saleh, dan jadikanlah anak keturunan kami muqimis shalah, orang yang mendirikan salat dengan sebenar-benarnya. Ya Allah, janganlah ada yang pulang seorang pun dari majlis ini kecuali dalam keadaan hajatnya dikabulkan ya Allah, dalam keadaan semua permintaannya diberikan oleh-Mu ya Allah, dan semua dosa-dosa dihapuskan ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan jadikan pembukaan malam Rajab, malam 1 Rajab ini adalah awal daripada ketaatan yang akan lebih banyak kami kerjakan di hari-hari yang selanjutnya. Ya Allah, berkahilah bulan Rajab, berkahi bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan Ramadan fi khairin wa lutfin wa afiyah, dalam keadaan lebih taat, lebih menjalankan ubudiyah kami kepadamu ya Allah. Dan mudah-mudahan ini bukan perayaan terakhir yang kami hadiri. Kau panjangkan kami, panjangkan umur kami dalam keadaan sehat wal afiyah, bertemu lagi di perayaan tahun yang akan datang. Dan mudah-mudahan berkat majlis kami pada malam ini ya Allah, Engkau ampuni saudara-saudara kami yang sedang lalai pada malam ini di segala macam penjuru dunia ya Allah. Berkat majlis kami dan majlis-majlis lain yang diadakan di tempat-tempat lain ya Allah, tarik kembali saudara-saudara kami yang lalai ya Allah. Siapa bagi mereka kalau bukan Engkau yang memberi hidayah bagi mereka ya Allah.
Mungkin di situ ada sepupu kami, mungkin di situ ada saudara kami, mungkin di situ ada paman kami yang lalai pada malam ini. Ya Allah, tarik kembali mereka berkat majelis ini. Ya Allah, berilah hidayah kepada kaum muslimin dan jadikanlah kami qurrata ain bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah jadikan majelis kita kafarah daripada majelis-majelis lalai yang lainnya. Sebagaimana disebutkan, satu majelis kebaikan akan menghapus 70 majelis keburukan. InsyaAllah berkat kita duduk ada di majlis ini bersalawat kepada Rasulullah, Allah hapuskan segala macam keburukan dari muka bumi ini insyaAllah. Allah jadikan kita memandang, melihat bendera Islam berjaya ada di mana-mana dan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa Allah sampaikan, kurang lebihnya minta maaf, minta halal, minta ridha. Hadza minni al-'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.